Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat pagi semuanya. Iya, semangat pagi ya. Walaupun pagi, siang, sore belajarnya tetap semangat pagi ya. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Lengkap ya. Cuma untuk memastikan Bapak minta bantuannya, tengok temannya di sebelah kiri, tengok sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Kira-kira itu teman sekelasnya atau bukan? Atau ada yang sudah lupa dengan teman sekelasnya? Iya. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, Bapak memohon satu orang siswa untuk memimpin doa. Bapak mintakan Ahmad Fadilah. Bapak persilakan. Ya, terima kasih Ahmad Fadilah. Ya, bertemu lagi dengan Bapak di sini ya dalam pelajaran matematika. Kalau Bapak nyebutnya teman-teman kita ya. Kenapa? Matematika teman kita gitu maksudnya ya. Iya. Kenapa jadi teman? Iya, matematika itu hampir bisa kita temui di dimanapun ya di kehidupan sehari-hari, dan banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan matematika. Salah satunya nanti apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang geometri ruang atau dimensi 3 ya. Nah, mungkin sudah pernah juga bertemu dengan dimensi 3 di SMP ya sebelumnya. Nah, nanti dalam kegiatan kita hari ini kita nanti ada dibentuk kelompok ya. Kelompoknya kan sama saja seperti yang sebelumnya sudah Bapak bagikan. Nanti kita belajar dengan model berbasis masalah. Jadi nanti kalian akan disajikan suatu masalah dan mencoba untuk menyelesaikannya dengan diskusi kelompok ya. Nah, sebelum kita belajar, dipersiapkan dulu alat tulisnya, buku pelajaran di atas meja. Yang tidak berhubungan dengan pelajaran silakan disimpan ya. Nah, jadi hari ini tadi melalui kegiatan hari ini nanti kalian diharapkan dapat mendeskripsikan jarak antar titik dalam ruang. Kemudian nanti dalam kegiatan diskusi kelompok menggunakan LKPD nanti diharapkan kalian bisa menyimpulkan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak antar titik dalam ruang ya. Jadi cakupan materi kita hari ini adalah jarak antar titik dalam ruang ya, dimensi 3. Nah, ini pernah ke sini sebelumnya? Ini di mana ini? Di Margasari ya. Ada yang sering jalan-jalan ke Margasari? Pernah lewat jembatan ini? Belum, ada yang pernah ya. Ini namanya jembatan Rangka Baja ya. Gambar di samping ini adalah gambar jembatan Antang ya, namanya, yang menghubungkan Marabahan dengan Kabupaten Tapin, tepatnya di Desa Margasari ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh jarak antar titik dalam ruang dimensi 3 ya. Kalau kalian perhatikan di sana kan ada rangka baja yang berbentuk segitiga. Nah, kemudian kan jembatannya itu agak mirip apa tuh? Bangun apa? Nah, ada yang sebut balok, prisma ya. Nah, mungkin kalau seperti ini mungkin sisinya agak susah ya ngelihatnya. Nah, tapi kan berbentuk ruang, nanti ada rangkanya kan yang berbentuk segitiga, itu merupakan konsep jarak antar titik salah satunya. Nah, kemudian, kalau ini pasti sering lihat. Nah, kalau ini kan ada namanya kuda-kuda rumah ya. Kuda-kuda rumah. Nah, di sini kan rangkanya itu. Nah, itu juga merupakan salah satu konsep jarak antar titik ya. Nah, kemudian untuk apa sih jarak antar titik ya? Salah satunya itu untuk menyusun tadi nih anggarannya misalkan. Nah, misalkan kalian perlu kayu berapa ya kalau membangun kuda-kuda rumah. Sama seperti jembatan tadi, misalkan perlu rangka bajanya berapa, kan itu bisa dihitung dengan jarak antar titik ya salah satunya. Nah,
Nah, ya bagaimana cara menghitung panjang rangka baja, kemudian panjang kayu yang dibutuhkan, nanti kita akan pelajari pada kegiatan hari ini. Nah, tadi kan Bapak sebut tentang dimensi 3 atau bangun ruang ya. Ada yang masih ingat tentang bangun ruang? Masih? Nah, ada yang bisa jelaskan seperti apa bangun ruang itu? Bangunan panjang, terus ada tinggi, ada lebar ya. Iya, bagus. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi ya. Terus apa lagi? Ada volumenya juga ya. Nah, ada sisinya. Nah, jadi ini ya, bangun ruang itu adalah salah satu bagian dari bidang geometris ya. Kan ada bangun dimensi 2 dan dimensi 3 ya. Tadi ada 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, bangun ruang ini juga dapat dibagi menjadi 2 jenis ya. Ada yang sisi lengkung dan ada yang sisi datar ya. Kalau yang lengkung contohnya apa? Tabung ya. Iya, bola, kerucut ya. Kalau sisi datar, balok, kubus, limas ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh bangun ruang ya. Ada persegi panjang, persegi, prisma segitiga, prisma segi 5, limas ya, tabung, kerucut. Kalau limas, prisma itu kan nanti menyesuaikan dengan bidang alasnya ya. Nah, tadi sudah ada juga yang menyebutkan unsur-unsurnya ya. Tadi ada apa saja unsur-unsurnya? Ada sisi, terus ada rusuk, apalagi? Ada titik sudut ya. Iya, bagus ya. Berarti masih ingat nih semuanya ya dengan bangun ruang ya. Artinya masih ingat. Nah, ini tadi ada sisi ya. Nah, sisi itu kan adalah bagian yang membatasi bagian dalam dan bagian luar ya. Kemudian ada yang disebut rusuk ya. Nah, kita ambil, Bapak mau ngambil salah satu, mungkin kotak ini aja ya. Nah, ini kan salah satu contoh bangun ruang. Kalau ini sebutnya apa nih? Kalau pada bangun ruang? Balok ya. Kalau sisi tadi kan itu adalah yang membatasi bagian dalam dan bagian luar ya. Nah, ini kan adalah sisi-sisinya. Kemudian ada yang disebut rusuk. Nah, rusuk itu adalah pertemuan antara dua buah sisi atau perpotongan dua bidang sisi. Yang bagian sini ya. Nah, kalau kita bongkar biasanya ada kerangkanya gitu ya, ada rusuknya. Nah, ini bagian yang menghubungkan dua sisi ya, dua bidang sisi. Nah, itu disebut rusuk. Kemudian ada disebut dengan titik sudut ya. Nah, kalau titik sudut itu yang menghubungkan 3 rusuk atau lebih atau 3 bidang sisi ya. Nanti kan ada 3 bidang sisi atau 3 rusuk. Nanti yang di ujungnya ini kan yang disebut dengan titik sudut ya. Nah, cuma tidak semua model bangun ruang itu memiliki rusuk atau titik sudut kecuali bola, tabung, dan kerucut kan karena bentuknya tadi melengkung ya. Nah, itu tentang bangun ruang. Nah, kemudian ada yang masih ingat tentang teorema Pythagoras? Nah, ada yang bisa jelaskan gimana teorema Pythagoras atau seperti apa rumus teorema Pythagoras? Masih ingat? Biasanya ditemukan di mana tuh kalau teorema segitiga siku-siku ya? Nah, biasanya digunakan untuk mencari apa tuh? Bidang miring atau sisi tegaknya. Iya, sisi yang di bawahnya ya. Pokoknya mencari sisi-sisi pada segitiga siku-siku ya. Nah, ini teorema Pythagoras. Nah, ini kan adalah hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku ya. Nah, sisi miring itu juga bisa disebut dengan hipotenusa ya. Cuma kita kayaknya lebih mudah nyebutnya sisi miring ya. Mungkin karena sudah kebiasaan ya. Kemudian ada sisi tegak ya. Nah, sisi-sisi tegaknya. Nah, nanti kan sisi miring itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut sikunya ya. Nah, ini masih ingat ya tentang teorema
Pitagoras. Nah, dapatkah kalian mengaitkan teorema Pitagoras dengan mencari jarak antar titik pada bangun ruang? Nah, untuk kegiatan ini nanti kita akan membentuk kelompok ya. Nanti kalian akan menyelesaikan suatu masalah, mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, nanti kalian juga dalam mengerjakan LKPD nanti akan dibantu dengan GeoGebra. Kalau GeoGebra sebenarnya kayaknya sudah tidak asing lagi. Karena kan guru sebelumnya Ibu Murliani itu kalau kelas sebelumnya di kelas 10, 11 biasanya beliau pakai GeoGebra juga. Nah, cuma pada bangun datar biasanya atau pada penyelesaian sistem persamaan linear beliau biasanya menggunakan itu. Nah, sekarang untuk jarak antar titik. Nah, ini ya kita ke jarak antar titik. Ini contoh masalahnya. Nah, ini ada ilustrasi ya. Nah, nanti ada seseorang yang ingin menuju kota C dari kota A. Nah, di sini kan ada banyak rute yang mungkin bisa kita lalui ya, dari A ke C. Nah, kan ada dari A ke B terus ke C ya, mungkin ada yang dari A ke D baru ke C, atau A, B ke D baru ke C, kan macam-macam ya rutenya yang bisa diambil ya, yang bisa dipilih. Nah, kalau kira-kira menurut kalian mana jarak yang terpendek? A ke C langsung, yaitu berapa? 30 km ya. Nah, kalau misalkan ditanyakan jarak dari kota A ke C, itu jaraknya yang mana berarti? Jarak dari kota A ke C yang lurus. Ya, yang lurus. Nah, misalkan A ke C. Nah, mungkin supaya lebih jelas kita coba lagi lihat masalah yang berikutnya. Nah, di sini ada dua bangun lingkaran ya, lingkaran 1, lingkaran 2. Di sini kan ada beberapa garis yang menghubungkan kedua bidang ya. Lingkaran 1 dan 2 ada garis AP, BQ, CR, DS, ET ya. Nah, dari semua garis ini, ruas garis ini mana yang merupakan jarak yang mewakili jarak antara kedua bangun? Kira-kira yang mana? Yang CR ya. Berarti jarak yang apa? Yang terpendek ya, betul. Nah, dari dua masalah tadi kan kira-kira sudah ada bayangan tidak tentang jarak antar titik? Nah, berarti kira-kira jarak antar titik itu seperti apa ya? Jarak terdekat dari titik ke titik ya. Nah, jadi jarak antar titik ini dapat kita simpulkan tadi dari dua masalah tadi, yaitu merupakan panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut atau dua titik yang tadi ya. Nah, selain itu juga jarak antar titik bisa juga kita temui pada radar. Mungkin ada yang pernah lihat film yang ada radar pesawat, radar kapal selam, pernah lihat kan lingkaran, nanti kan di tengah itu kan posisi atau pesawatnya, nanti kan ada objek yang mendekat biasanya kan jarak yang dihitung kan adalah jarak dari titik tengah ke objek yang terlihat pada radar kan. Nah, itu juga salah satu konsep jarak antar titik. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan masalah terkait jarak antar titik, silakan kalian bentuk kelompoknya. Kelompoknya sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, nanti kelompok 1 di sini ya. 1, 2, 3 di belakang ya. Kelompok 3 di belakang, nanti 4, 5, 6 ke belakang sana. Nah, silakan nanti cukup diputar saja kursinya, yang nanti 5 orang tinggal bawa kursi tambahan lagi. Nah, nanti silakan perwakilan kelompok maju ke depan ngambil LKPD dan tablet. Masing-masing kelompok silakan. Kelompok 2. Kelompok sudah. Kelompok 6. Ini kelompok tabletnya silakan ambil ya. 1. Ya, silakan tabletnya
ambil ya. Ada yang belum? Satu. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 tabletnya sudah diambil? Nah, nanti silakan dibuka aplikasi GeoGebra, itu letaknya di slide kedua ya, pada halaman depan. Nah, nanti selama diskusi Bapak harap kalian semua terlibat secara aktif ya dalam diskusi kelompok. Nanti yang sudah paham atau sudah bisa menguasai dalam kelompoknya silakan nanti membantu kawannya ya. Nah, misalkan kawannya perlu penjelasan, nanti silakan bantu. Ya, nanti selama diskusi nanti Bapak akan berkeliling sambil memantau diskusi kalian, kemudian membantu kalian kalau misalkan ada yang kesulitan. Nanti silakan aja angkat tangan kalau misalkan ada pertanyaan ya. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, Bapak persilakan mendiskusikan LKPD-nya. Silakan dibaca baik-baik, diperhatikan ya. Nanti nama anggotanya ditulis di depan dan nomor kelompok setelah tulisan kelompok ya. Tadi di sini ada masalah nih kelompok 1. Bisa? Perangkat dalam mode aman ada bisa buka aplikasi gitu. Perangkat dalam mode aman. Nah, berarti kita ganti tabletnya ya. Nah, ini sudah. Gimana? Soal-soal yang di dalam ini dijawab kita dulu. Ya, soalnya bisa kalian jawab. Nanti ada ada bagian apersepsi ya. Kalau tadi masih tidak sempat menyimak karena tadi lumayan agak cepat mungkin. Nah, nanti ada persepsi, kemudian ada jarak antar titik dalam ruang. Nanti silakan diisi ya. Ini yang pertama, nanti kalian diminta untuk menunjukkan yang mana jarak yang dimaksud ya. Misalkan di sini kan ada jarak titik F ke G yang mana, nanti kalian beri garis saja. Kalau ada pulpen berwarna atau spidol berwarna silakan. Kalau tidak ada berarti tinggal ditebali aja garisnya. Nanti tunjukkan. Nah, ini sudah ada salah satu contoh. Kemudian baru nanti ke masalahnya ya. Nah, untuk membuat masalah penyelesaian masalah nanti bisa menggunakan GeoGebra untuk membuat gambarnya ya. Nah, nanti nih kalau aja ditulis. Bisa aja nanti bagi tugas. Kalau mau nanti ada yang bikin gambarnya, ada yang menulis. Nah, nanti tinggal dibagi. Ini kelompok 2 ya. Waktu diskusinya kurang lebih 30 menit ya. Nah, bisa nanti sambil ada yang membuat grafik, mungkin bisa dibagi tugasnya ya. Nanti kalau ada yang kesulitan menggunakan aplikasi silakan angkat tangan, nanti Bapak bantu. Itu sudah bikin bound datar, terus diangkat nanti yang dipaksa ke Prisma yang bawah. Itu kan sudah. Oh, ini buat yang masalahnya tadi berapa ukurannya? Ukurannya 6x6. Nah, berarti yang awal itu nanti 6x6 dulu untuk yang alasnya. Iya.
Atau dihapus aja dulu, di clear bisa. Nah, nanti kan ada 6 keperalatan. Nanti buat bangun datar dulu segi N di bawah tadi. Nah ya, segi N kemarin gimana caranya dari titik ke 4. Nah kalau agak miring bisa nanti ke kursor tak geser aja ke 6. Nah, atau dulu. Atau supaya gampang kita terus nanti ada yang paksa ke prisma. Iya, ini bukan yang nah ya, klik aja di tengah 4 kan berarti tingginya. Nah ya, nanti kembali ke sini. Nah selanjutnya apa? Nah silakan dicek lagi masalahnya. Kalau ini ada kesulitan bikin grafik sesuai permasalahan. Nah nanti silakan di pins dulu ya, dicubit dulu sampai kelihatan berapa jaraknya itu. 6 ya, 6. Berarti nanti kita cari dulu. Nah ini kan terlalu besar, nanti kita pins sampai kelihatan 6. Nah baru apa, peralatan, nanti bikin bangun datar dulu, more ya, segi N ini segi N dari 0, klik di 0, kemudian undur dulu, ulang dari 0, ketik 0 ke 6. Nah 4, oke. Segi 4 kan, oke. Nah ini kan masih miring, nanti ke sini. Nah ini kita geser aja. Nah gitu ya. Nah baru nanti buat prismanya. Nah paksa ke prisma, nanti ke sini. Nah klik aja tengahnya. Nah tingginya berapa? 6. 4 ya, tingginya 4. Nah nanti kembali ke sini bisa. Nah selanjutnya tinggal lihat di soal yang diketahui apa lagi. Kalau di sini ya tinggal dipins dulu sampai ketemu 6-nya. Nah kalau agak bingung bisa digeser gitu. Nah 2 jari gini, nah gitu ya. Ya undur dulu. Kita bikinnya dari bangun datar dulu, karena kan bentuknya balok ya. Nah jadi kesini tadi di pins dulu sampai ketemu. Nah bisa kelihatan 6. Nah dah. Nah nanti di more bikin bangun perseginya dulu. Nah regular polygon itu. Nah dari apa kemarin? Dari 0 ke ya lebarnya berapa? Panjang lebarnya di soal
6 ya. 6. Nah, berarti dari 0 ke 6. Itu apanya? Panjang lebarnya. Nah, Sini dulu. ya ke 6. Nah, seginya segi 4. Oke. Nih, kene. Ya, oke. Segi 4 itu. Nah, nanti baru paksa tadi ya. Yang paksa ke prisma. Mana? Extrude to prisma ini. Nah, klik aja di tengah. Ini klik di tengah sini. Nah, tingginya berapa? Tingginya 4. Oke. Nah, selanjutnya yang diketahui apa lagi berikutnya? Saklarnya dari lantai tepat di tengah ya. Nah, berarti nanti ke sini dulu. Berarti bikin apa? Kalau bikin titik ya, betul, bikin titik. Nah, berarti poin taruh aja nanti misalkan di mana? Di tengah. Ya, taruh sembarang dulu. Nah, nanti kita lihat di sini kan masih acak ya. Nah, nanti dibetulkan di sini. Harusnya letaknya di mana? Di angka berapa nih? 1. Ini kan harusnya 1 ya, betul. Kalau di sini harusnya berapa? Kalau di tengahnya, di antara tengahnya garis itu, dinding. Berarti harusnya 3 ya, berarti. Oh, langsung di sini aja, Pak. Nah, bisa ini kan 3,74 kan? Harusnya berapa? Kalau di tengah 3 ya, betul 3. Berarti nanti bikin titik baru. Hurufnya nanti bebas aja. Huruf apa misalkan? Yang selain yang ada di sini berarti. X misalnya. Sama dengan nanti kembali ke sini lagi. Sama dengan ya buka kurung. Nah, sama turuti di sini. Berarti 0,3 koma. Nah, tingginya tadi berapa? 1 ya. Nah, 1. Enter. Nah, berarti itu titiknya. Yang E ini boleh dihapus. Iya. Nah, nanti selanjutnya apa yang ditanyakan? Nah, tinggal dibuat hubungannya saja ya. Membuat garis bantunya. Kalau di sini tadi grafiknya bisa menentukan titik tengahnya. Nah, nanti kan ini buat grafik tadi segi N kan. Nah, nanti kita geser dulu karena ini letaknya di tanda negatif. Nah, kalau pertama kemarin itu kan bikin segi N dulu dari 0. Masalah. Untuk Nah, dari 0 nanti aja digeser nggak masalah. Coba 0 ke 6 4. Oke. Nah, nanti gesernya pakai ini. Nah, selanjutnya kan bikin ke atas kan, dinaikkan. Yang mana kemarin itu? Nah, paksa ke prisma. Tuh, tingginya berapa? 4. Oke. Tadi bikin titik ya? Titik yang mana maksudnya? Titik yang saklar. Nah, saklar. Itu nanti bebas aja dulu. Nanti kan ada titik baru, nanti bisa misalkan taruh aja sembarang di sini. Nah, nanti kan kalian kembali ke sini aljabar. Nah, ini kan titiknya 4,0,0,7. Ini kan harusnya berapa supaya di tengah tuh? Antara 3 ya, 3. Berarti harus 3. Nah, nanti ini bisa aja hurufnya bebas, misalkan huruf apa? Saklarnya ini P misalkan. P. Nanti buat aja P sama dengan. Nah, nanti tinggal ikuti kan harusnya 3 tadi ya. 3. Kalau di tengah ini kan tetap ya. Nah, tingginya tadi berapa? 4. Tinggi saklar kan yang di 1 meter. Iya, 1 meter. Enter. Nah, yang E tadi bisa dihapus.
Nah, ini sudah jadi. Nah, sisanya kan nanti kalian mau bikin apa lagi untuk membantu yang ditanyakan tadi apa? Berapa panjang kabel Terpendek ya. Kemungkinan lampunya tadi letaknya di mana? Tengah. Lampu tidur. Oh, di pinggir. Di mana tadi? Di sudut-sudutnya ya. Di sudut. Nah, kan ada berapa kemungkinan tuh? Kalau dilihat kalau di sudut-sudutnya berarti ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira yang terpendek yang mana? Oh, antara itu ya. Di sini. Nah, silakan nanti kalau mau membuat apa untuk membantunya mencari jaraknya ya. Nah, selanjutnya tuh bikin apa? Nah, bikin garis. Nah, nanti bisa kembali lagi. Nah, ini kan kembali lagi. Nah, bikin garis lagi. Nah, ini sudah jadi gambarnya. Itu mau digambar juga boleh. Kalau tidak sempat menggambar, berarti kan lewat aplikasinya saja. Nah, kalau ini sudah jadi nih gambarnya. Nah, itu kan dibuat ada garis bantunya ya. Nah, ini sudah juga. Ini sudah ada garis bantunya. Nah, nanti kan tinggal yang dari gambar tadi yang diketahui panjangnya yang mana, yang belum diketahui. Kemudian yang tadi pertanyaan tadi kan yang dicari bagian mana. Nah, itu kan bisa dilihat kan dari banyak sisi. Iya, dituliskan di sini aja. Mau digambar boleh, kalau tidak digambar juga tidak masalah. Ya, sudah ada di aplikasi kan. Nah, berarti itu yang diketahui panjang yang mana, yang belum diketahui yang mana. Tapi Panjang mana yang sudah diketahui? L sampai I ketahuan Ya, ketahuan. 6 meter. Iya. Terus itu karena ambil di tengahnya jadi dibagi dua. Dibagi 2 ya. Jadi 3. Jadi 3. Terus Terus bawah ini kan 4 meter kalau. ya. Terus jarak ini ke lantai ke saklarnya tuh 1 meter. Jadi 4 dikurang 1. Iya. Sebenarnya 3 meter. 3. Jadi tinggal cari sisi miring ini. Jarak. Iya. Jarak ke lampu lampu tidur. Iya, betul ya. Nah, kalau yang di sini sudah selesai gambar. Oh ya, sudah. Berarti tinggal menghubungkan dengan itu bentuk segitiga apa itu? Siku-siku. Berarti kita bisa gunakan apa tadi? Teorema Pitagoras. Iya. Yang nanti kan tinggal dituliskan aja yang sudah diketahui yang mana. Nah, yang sudah diketahui kalau dilihat di masalahnya itu yang mana? Ukurannya. 6 kali 4 meter. Nah, berarti kalau dari grafiknya itu yang nanti kalian hubungkan yang mana? D sama sini. Iya, itu sudah yang sudah diketahui yang mana panjangnya? L ke J. L ke J. Berapa itu? 3. 3. Dari mana dapatnya 3? Kan 6 ini di tengah jadi 3. 6. Iya, 3. Kemudian yang mana lagi yang diketahui? Jarak ke V. Berapa jaraknya? 2. Karena kan 4, jadi ini di tengah jadinya 2. Nah, coba lihat lagi. Tadi jarak saklarnya 1 meter dari lantai. Nah, ya 1 meter dari lantai kan. Berarti sisanya berapa tuh? 1. Ini kan. Berarti 3. Iya, 3 ya. Yang belum diketahui. Jarak dari J ke V. Nah, jarak J ke mana? Ke V. Ke V. Itu tadi yang ditanyakan tadi apa? Panjang kabel terpendek yang diperlukan dari lampu tidur ke saklar. Iya, betul ya. Nanti tinggal hubungkan aja dengan apa tadi? Teorema Pitagoras. Iya. Itu mau digambar silakan. Sudah ada yang bikin sketsanya. Tinggal diselesaikan ya. Udah. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan angkat tangan ya. Iya. Nah, nanti kan ini sudah selesai penghitungan. Nanti diperiksa lagi. Kemudian tadi kan pertanyaannya apa? Pertanyaan pada masalahnya. Nah, berarti harusnya
kalau sudah selesai menghitung, selanjutnya kita ditulis jadi iya betul ya, kita buat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan ya. Jadi biasakan setelah menyelesaikan, nanti cek lagi apa yang ditanyakan, nanti kan bisa dihubungkan lagi apakah ada yang perlu dicari lagi atau sudah selesai sampai penghitungannya gitu ya. Nah, itu satuannya apa? Berarti pakai satuan meter ya. Jangan lupa nanti di terakhir itu ada bagian kesimpulan ya. Kesimpulan. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah tahap menghitung. Nah, kira-kira tadi yang mau diambil kan jarak lampu apa? Lampu tidur kan? Nah, lampu tidur tadi letaknya di mana? Di sudut-sudutnya ya, di ujungnya. Nah, berarti kemungkinannya di mana? Tuh. Ya, berarti kan. Nah, berarti di sudut kan mau naruh lampu tidurnya di ujung situ, di situ. Iya, ya. Jadi perhatikan lagi. Nah, berarti kan tinggal buat garis bantu lagi. Nah, tuh garis. Nah, berarti pilih aja salah satunya mau kemana. Oh, ini parah. Nah, oke. Berarti segmen dari ke Yang mana yang paling dekat, yang mana kira-kira? Antara mana kemungkinannya? Di atas. iyalah. Iya. Kan di Nah, anggap aja saklarnya di mana misalkan di sini. Nah, tuh ya. Iya. Berarti kemana yang paling dekat? Nah, antara sini kan? Nah, ya. sama Bang. Ya. Iya, samping kiri karena dia di tengah kan, jadi sama aja kiri kanan, jadi bebas aja. Nah, ya. Selanjutnya kan bisa bikin apa lagi supaya membantu supaya bisa mencari ini harus nyari apa lagi? Cari segitiga siku-sikunya. Nah, ke situ ya. Nah, ya betul. Nah, kelihatan kan? Ya, boleh tambah lagi. Nah, nanti kembali aja ke sini kalau mau lihat di banyak sisi. Nah, dari sini bisa kelihatan kan sudah? Kira-kira yang sudah diketahui yang mana, yang belum? Ya, itu tidak masalah, yang penting kan sudah ketemu ya. Gimana? Ini kelompok berapa? 4. Nanti tulis aja kelompok 4. Sudah selesai? Sudah. Ini tinggi. Pak, silakan Pak. Kan gimana Pak? Nih. P J Pak dicari Pak. B ke J ini 4. Kemudian C. Nah, coba lihat lagi gambarnya. Coba. Yang diketahui di soal. Nah, nanti kan kalian bikin apa tadi? Kita sini dulu ya. Iya. Nah, berarti ini letak itunya aja. Saklarnya tadi letaknya di mana? Di tengah, kemudian jarak 1 meter. nah jaraknya 1 meter dari lantai. Berarti agak ke atas nih. Harusnya yang ini. Pak sedikit Pak. Iya, ke atas sedikit. Berarti jaraknya 1 meter kan? Nah, kita bikin dulu.
Nah, berarti ini kita ruas garis JF, mana JF? Nah, DA ini kita hapus dulu. Nah, berarti nanti bikin titik baru ya. Ini kan misalkan titik apa tadi, P ya? Titik P. Sama dengan tadi kan. Nah, berarti 3 ya. Tingginya 1 tadi kan. Nah, di sini tadi kan P-nya, berarti ini kita hapus saja. Nah, kembali. Nah, ini kan 1 meter kan. Nah, tadi kemungkinannya tadi ada berapa? Yang lampu tidur ada 4 ya, yang di atas tadi. Nah, berarti jaraknya yang ditanyakan dari lampu tidur kan. Nah, berarti kan yang terpendek kira-kira yang mana? Ini sama. Nah, baru tadi yang kalian buat garisnya dari sana. Nah, di sini kan dari titik P ke J. Nanti perlu apa lagi supaya nanti dihubungkan dengan apa? Dengan nanti bisa buat garis bantu di sini. Nah, nanti kita buat titik tengah ya. Nah, baru kalian nanti titik tengahnya. Tadi kan kalian naruhnya di bawah kan? Jadi harusnya kan di atas, di plafon. Iya. Nah, gitu kan. Baru nanti, nah ini tadi yang kalian hubungkan. Nah, dari A ke B. Nah, sudah kelihatan kan? Nah, nanti ini tadi yang, nah ini tadi yang dihitung kan. Ini yang sudah diketahui yang mana? J-nya 3. Nah, ke J-nya 3, terus atau P-nya diketahui sebelum? P-nya Tadi berapa? Karena 4 dia X1 3 jadi Pak. oh ya jadi 3, ya betul 3. Berarti jadinya Jar JP. iya. Masih Pak. Iya. Ada berapa kelompok yang sudah selesai? Hampir selesai. Ini kelompok berapa? 1 hampir selesai. Kelompok 2 kesimpulan. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 sudah kesimpulan. Kelompok 5. Ini kelompok 5 sudah. Oh, masih operasi hitung. Sudah selesai ya. Tinggal kesimpulan berarti. Nah, ini tadi masih operasi hitung juga. Nah, nanti kalau ada yang masih belum dipahami, bisa tanyakan ke temannya yang sudah bisa ya. Iya betul. Itu kalau mau kalian gambar ke situ juga boleh, kan sudah ada kotaknya tuh. Tinggal samakan aja dengan yang di aplikasi ya. Mana Pak? Gimana? Sudah selesai tadi ya?
Ya, nanti setelah ini ada yang maju presentasi ya. Nanti kelompok yang lain yang tidak maju nanti menanggapi mungkin kalau ada perbedaan atau ada yang masih belum lengkap. Nah, nanti saling melengkapi ya. Nah, ini sudah kesimpulannya sudah juga ya. Ya, kalau Bapak lihat sudah hampir semuanya sudah selesai. Mungkin ada satu atau dua kelompok tadi ada yang masih bagian kesimpulan ya. Kira-kira kalau Bapak beri waktu 5 menit cukup ya? Di sini masih ada yang kesulitan penggunaan aplikasinya. Kira-kira gimana? Kalau Bapak lihat tadi ya mungkin agak susah itu waktu naruh titik ya. Nah, iya itu agak susah ya. Nah, kalian bisa hubungkan nanti dengan koordinat ya, titik koordinat Kartesius kan tadi cuma bedanya kan kalau sebelumnya kalau di persamaan linear kan cuma ada 2 X dan Y ya. Kalau sekarang kan ada Z kan. Ada garis tegak X, Y, dan Z. Jadi kan ada 3 nanti ada X, Y, Z. Nanti kan di grafik itu bisa ketahuan kan. Yang garis X yang mana, yang Y yang mana, Z yang mana. Nanti waktu menentukan titik, waktu buat tadi kan ada istilahnya input titik baru. Nanti bisa aja kalian gunakan koordinatnya. Kalau masih bingung bisa bikin titik sembarang. Tadi kan Bapak mandunya ada yang bikin titik sembarang dulu ya. Supaya ketahuan nanti. Jadi tinggal memperbaiki yang komanya tadi. Yang meleset tadi kan berapa koma gitu ya jaraknya. Baru dihapus lagi. Selanjutnya kan tinggal membuat apa tadi garis bantu ya. Nah. Nah, nanti yang presentasi ke depan, nanti silakan bawa tabletnya, nanti Bapak buatkan di layar ya. Mungkin nanti Bapak nyontek di grafik punya kalian. Nanti silakan nanti sambil dijelaskan untuk penyelesaiannya ya. Nah, tadi yang Bapak lihat paling cuma ya, jadi harus teliti ya membaca soalnya ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah semua ya berarti ya. Nah, sekarang sudah semua, Bapak minta satu perwakilan kelompok. Siapa yang mau maju? Ya, dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan maju ke depan. Nah, silakan bawa tabletnya. Ini yang udah dibawa. Boleh. Tabletnya taruh sini.
Ya, taruh aja di sini. Iya, ini grafiknya ya. Nah, ini grafik punya kelompok 2 ya. Nah, mungkin hampir ada yang kita lihat ya nanti apakah ada yang berbeda dengan kelompok yang lain. Nah, tadi langkahnya mungkin sudah hampir semuanya tadi sudah menguasai ya. Mungkin ada beberapa mungkin yang agak kesulitan karena sensitivitas layarnya ya mungkin pengaruhnya. Nah, kalau di komputer mungkin relatif lebih mudah karena kita pakai mouse ya. Nah, tadi langkah awal itu buat apa dulu? Buat segi N dulu ya. Nah, panjang dan lebarnya tadi kan adalah 6 ya. 6. Ini tadi segi 4, baru selanjutnya apa? Kita jadikan balok tadi ya, extrude to prisma atau paksa ke prisma. Nah, tadi tingginya 4 ya. Nah, kalau di sini nah dia bikin titik baru. Nah, ini tadi yang titik barunya ya mungkin agak kesulitan ya. Nah, silakan kelompok 2 tadi titiknya itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan letak saklarnya. Cari titik tengahnya dulu. Iya. Nah, nanti kalau di komputer tuh relatif mudah karena kayak otomatis diarahkan titiknya ya. Beda dengan kita pakai tangan jari ya. Nah, kalau seperti ini kan langsung ketahuan biasanya. Nah, kalau kita lihat. Nah, mungkin di sini aja bedanya ya. Nah, ini selisihnya 1,13 ya. Harusnya kan berapa? 1 ya. Cuma ini karena cuma grafiknya aja. Kira-kira kalian sudah paham ya. Ini harusnya kan 1 gitu ya. Nanti tadi karena kita buat sembarang bisa input baru tadi. Nanti tinggal titiknya aja, titik nama berapa? 3,0,1. Tadi kan Bapak pandunya seperti itu ya. Jadi yang salah itu bisa dihapus. Selanjutnya apa tadi? Kelompok 2. Karena tadi saklarnya di tengah, jadi buat di tengah. Jadi buat titik di sini. Oh, titik setengahnya. Iya. Cari tengah. Tadi pakai ini ya, midpoint ya, titik tengah. Nah, nanti kita Terus kan Tano ingin menambahkan satu lampu di salah satu sudut plafon. Berarti bisa di sini, di sini, di sini, di sini. Tapi yang ditanyakan tuh panjang kabel terpendek dari saklarnya. Jadi ambil sudut plafon yang ini supaya yang jaraknya paling pendek dari saklar ini. oh, iya. Jadi buat garis ini ke sini, ini ke sini. Kalau kita ambil di sebelah boleh juga tidak? Boleh juga. Sama juga. Oh, sama aja jaraknya ya. Nah, berarti bisa tadi ditambahkan garis ya kalau Bapak lihat di grafiknya. Nah, selanjutnya apa? Buat lagi garis dari sini ke sini. Ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau di GeoGebra kita bisa lihatnya dari banyak sisi ya. Nah, dari sini selanjutnya apa? Silakan dilanjutkan. Nah, kan Nah, boleh sambil ditulis. Nah, di sini kan bisa? di sini kan panjangnya 6 meter tadi. Karena yang di sini terbuat setengahnya aja, di sini dibagi 2 lah 6 meternya. Jadi 3 meter. Panjang FJ. Terus karena kan ini tingginya 4 meter. Di sini jarak saklar ke lantai itu 1 meter. Jadi 4 dikurang 1. Jadi 3 meter juga. Nah, terus sudah dapat kan sisi tegaknya. Yang ditanyakan tuh panjang kabel dari saklar ke lampu tidurnya tadi. Jadi kita disuruh mencari sisi miringnya. Nah, rumus sisi miring itu panjang kuadrat sama dengan kuadrat sama dengan FJ kuadrat ditambah
P kuadrat. Nah, mungkin agak susah ya karena beda mungkin hurufnya dengan di masing-masing yang muncul ya. Kuadratnya pindah jadi akar lah. Nah, karena akar 18 ini ganda, jadi harus ditarik akar dulu. Jadi 9 dikali 2. Dan ini 3, akar 9 itu 3, 2 nih gerakan aja di akar. Nah, jadi panjang kabel terpendek yang diperlukan dari lampu tidur ke saklar tuh 3 akar 2 meter. Iya. Gimana pendapatnya kelompok yang lain? Atau ada yang beda? Kalau letaknya mungkin ada yang beda ya. Ada yang sebelah kiri, mungkin ada yang sebelah kanan tadi Bapak lihat kan? Yang sebelah kiri tadi kelompok mana? Ya, itu kiri katanya ya. Cuma bebas saja kan? Karena kan yang kemungkinannya tadi dicari yang terpendek. Kira-kira kalau kita ambil yang di K atau L gimana? Makin panjang. Makin panjang ya yang diperlukan. Iya. Nah, silakan duduk kelompok 2, beri apresiasi kepada kelompok 2. Nah, sebenarnya kalau seperti ini kan gambarnya. Nah, yang tadi yang 6 meter itu yang ini ya maksudnya ya. Yang terlebar ya, yang lebar dindingnya gitu ya, lebar dindingnya. Nah, betul tadi. Nah, diperhatikan lagi soalnya. Nah, tadi kan letak saklarnya itu di tengah, cuma jaraknya itu 1 meter dari lantai. Nah, tadi masih ada yang agak sedikit keliru, cuma tadi sudah dibetulkan ya. Nah, jadi hati-hati saat membaca suatu soal cerita ya, permasalahan itu harus diperhatikan betul-betul. Tadi jaraknya itu kan 1 meter dari lantai. Nanti diperhatikan informasi-informasi yang ada pada soal ya. Nah, mungkin nanti ada yang mungkin karena cepat-cepat bacanya cuma tengahnya saja, padahal jaraknya 1 meter. Jadi ditaruhnya pas di tengah kan akhirnya beda kan. Nah, jadi harus diperhatikan betul-betul. Nah, tadi yang ditanyakan itu adalah jarak terpendeknya. Nah, cuma kira-kira ya kalau kita bikin lampu kan agak kurang bagus ya sebenarnya ya kalau miring kan. Cuma ini sebagai salah satu contoh saja. Misalkan bisa saja kan terkait dananya tadi yang ada berapa, akhirnya memutuskan untuk yang terpendek aja dulu. Nah, gitu ya. Cuma tadi ini kan bisa kita aplikasikan juga ke konsep-konsep yang lain ya, atau pada masalah-masalah yang lain ya. Nah, ini selanjutnya ada yang mau menyimpulkan untuk hasil KPD ya, silahkan Randy. Dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Iya, silakan berdiri ya. Atau ke depan aja ya supaya teman yang lain bisa melihat ya. Kesimpulan yang pertama, jarak antar titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Yang kedua, dalam geometri, jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Yang ketiga, jarak dua titik dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Rumus bantu yang sering digunakan untuk menghitung jarak titik ke titik adalah teorema Pythagoras. Adapun prosedur atau langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah terkait jarak antar titik dalam ruang yaitu yang pertama, menganalisis dan memahami soal. Yang kedua, membuat gambar sesuai dengan soal. Yang ketiga, menulis yang diketahui, tidak diketahui, dan yang ditanyakan. Yang keempat, mengaitkan gambar dengan bentuk segitiga siku-siku. Yang kelima, menyelesaikan soal dengan rumus teorema Pythagoras. Yang keenam, memeriksa kembali soal dan membuat kesimpulan solusi. Iya. Terima kasih kelompok 1. Silakan berikan apresiasi kepada Randy. Terkait prosedurnya,
Nah, mungkin kalau jarak antar titik sudah paham ya, yaitu adalah jarak terpendek yang menghubungkan antara titik-titik tersebut ya, atau dua titik. Nah, kemudian kan ada prosedur yang perlu diperhatikan saat menyelesaikan permasalahan terkait jarak antar titik dalam ruang. Tadi prosedur yang pertama, tadi apa dulu? Randy? Ya, memahami soal dulu ya, dibaca betul-betul. Selanjutnya apa? Yang kedua? Buat gambar. Nah, dari tadi ada yang masih belum lengkap atau ada yang mau menambahkan? Kira-kira? Tadi setelah membuat gambar apa lagi? Iya, berarti yang diketahui apa dulu? Tadi kan seperti ini tadi kan? Nah, setelah membuat gambar, yang diketahui tadi yang pertama pada soal itu apa? Saklarnya tadi di tengah, kemudian 1 meter dari lantai ya. Kemudian apalagi yang diketahui pada permasalahan? Tadi mau membuat apa? Kabel terpendek. Kemudian apa tadi? Dari apa untuk membuat apa tadi? Dari saklar ke lampu tidur. Lampu tidur tadi mau rencananya mau ditaruh di mana? Sudut-sudut ruang ya, atau sudut-sudut plafon tadi ya. Nah, kemungkinannya kan ada banyak. Kemudian di soal itu yang ditanyakan tadi apa? Yang panjang terpendek. Makanya kan tadi kita lihat lagi gambarnya, kita cari yang terpendek ya. Selanjutnya setelah itu apa? Langkah berikutnya? Iya, mengaitkan dengan bentuk segitiga siku-siku ya. Nah, jadi mengaitkan dengan segitiga siku-siku. Selanjutnya bisa kita selesaikan dengan apa? Pitagoras ya. Iya, betul. Nah, artinya sudah paham semua ya. Yang paling penting itu yang terakhir ya. Nah, jadi tidak mesti selesai dihitung langsung selesai ya. Jadi harus diapakan dulu? Diperiksa kembali ya. Kembali kemudian apa tadi? Lihat dulu yang ditanyakan apa ya. Nah, lalu membuat kesimpulan. Kesimpulannya tadi apa? Jadi apa yang ditanyakan? Ya, jarak kabel terpendek, lampu tidur, jaraknya 3/2 meter. Satuannya juga harus diperhatikan nanti pakai satuan apa ya. Nah, artinya sudah Bapak lihat sudah paham semua ya. Nah, nanti setelah ini silakan LKPD-nya dikumpulkan, yang namanya masih belum lengkap nanti dilengkapi. Nah, mungkin nanti terakhir aja setelah nanti ada evaluasi terakhir ya. Nanti sekalian aja dengan LKPD-nya dikumpulkan. Yang penting nanti nomor kelompok, nama anggota kelompok dituliskan ya di LKPD. Nah, selanjutnya dari sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait menentukan jarak antar titik. Ada yang mau ditanyakan dalam menentukan jarak antar titik? Ada? Sudah paham? Ya, kira-kira sudah paham ya langkah-langkahnya dalam menentukan jarak antar titik dalam ruang ya. Nah, itu tadi. Sekarang Bapak tanya dulu, kira-kira selama kegiatan tadi gimana menurut kalian saat menggunakan aplikasi dalam pembelajaran tadi? Kira-kira membantu ya? Kenapa? Lihat, iya bisa digeser-geser ya. Kalau dibuat di kertas gimana? Kan mungkin agak susah ya, karena kan karena agak susah nyari titiknya kan di mana. Iya, garisnya kemungkinan itu ya. Iya, jadi bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Iya, bagus. Nah, dari pembelajaran hari ini apa saja yang sudah kita pelajari? Ada yang mau menyebutkan? Silakan angkat tangan. Tadi kita sudah belajar apa saja? Ayo. Yang pertama tadi apa? Ya, jarak antar titik ya. Tadi ada yang bangun ruang tadi ya, tentang bangun ruang. Terus apa lagi? Teorema Pitagoras tadi ya. Kemudian apa lagi?
Iya, menentukan jarak tadi melalui aktivitas kelompok ya. Iya. Nah, untuk mengecek lagi ya hasil pembelajaran kita hari ini, Bapak mau mengadakan sedikit tes evaluasi ya. Apakah betul-betul paham nih atau belum kira-kira ya apa yang kita pelajari hari ini. Cuma ini dikerjakannya individu ya, masing-masing ya. Nah, ini nanti Bapak bagikan, di sini ada satu soal. Nanti silahkan dibaca betul-betul, nanti dikerjakan ya. Di sini tulis nama, kelas, dan hari ini ya, tanggal hari ini. Ada yang mau membantu Bapak membagikan? Nah, nanti silakan berbalik aja ya. Berbalik aja. Nah, jadi yang tadi ke belakang tinggal putar balik, tidak usah kembali ke tempatnya, tinggal berbalik aja. Putar balik aja ya. Kalau di sini kira-kira cukup tidak menjawabnya? Cukup ya. Nah, tadi yang berlima, salah satu kan bisa nih yang maju satu atau berpindah tadi ya. Nah, silakan kembali. Belum dapat? Ya, satu lagi ya. Ya, kira-kira kalau langsung bisa tidak dijawabnya? Iya. Kalau mau digambar, kalian boleh tadi pakai aplikasi atau kalau bisa gambar langsung, ya silakan. Kalau bisa membayangkan langsung, ya silakan gambar langsung. Kalau perlu aplikasi, silakan pakai aplikasi. Kalau ada yang masih bingung tentang soalnya, silakan aja angkat tangan. Nah, Tun, karena masih bentuk ruangan ya, kalian bisa aja bayangkan ruangan ini. Nah, kan bisa aja bayangkan ruangan kelas sebagai ruangannya. Kalau 10 menit Bapak beri waktu cukup? Kira-kira satu soal 10 menit ya.
Tadi lah. Namanya jangan lupa ya. Nanti dilihat lagi itu kan pitanya mau ditaruhnya di mana. Nah, nanti perhatikan lagi soalnya. Rangkaian balonnya sampai ke tengah-tengah langit-langit ya. Sampai ke tengah langit-langit. Jadi berarti sini ada lampu di tengah, ditaruh lagi pitanya. Nah, letaknya ke tengah-tengah tiang penyangga yang terletak di setiap sudut ruangan. Berarti tiang penyangga di sudut ruangan. Nah, tetap perhatikan berarti di mana nanti letaknya pitanya. Berarti kan di tengah, kemudian di sudut-sudut ruangan. Yang namanya sudut ruangan tuh yang mana? Nah, kira-kira sama kurang lebih kayaknya mirip-mirip dengan masalah tadi ya. Cuma mungkin nanti naruh pitanya tadi di mana kemungkinannya.
8 kali 8 tengah langit-langit. Iya. Berarti ke tiang-tiang. Kalau ke tiang di sudut tuang tiang, kalau di ruangan tuh tiangnya yang mana biasanya? Ini mana lagi? Situ, situ, situ kan ada 4 berarti. Letaknya dari tengah, berarti tengah ke tiangnya, tengah. Terus di tiangnya ditaruh di mana tadi rangkaiannya? Di tengah juga kan? Kitanya ke tengah tiang. Nah, ke sana. Nah, gitu ya. Bisa dibayangkan kan? Masuknya di tengah sudut di tengah sini kan berarti. Ya, berarti kan pas ini kan. Berarti yang dicari ini kan ini. Cari ini ke sini kan. Nah, kalau ini hati-hati. Ini kan bentuknya apa nih? Kalau kubus bukan tengah kan? Bukan tengah ruas. Berarti berapa tuh kalau iya akarnya 8 akar 2 kan dibagi 2 lagi tuh karena kan arahnya tengah. Nah, hati-hati ya saat menentukan kan dari sudut ke tengah. Nah, itu namanya apa kalau pada bangun ruang? Nah, iya diagonal. Nah, kalau diagonal nanti akar ya. Nah, kan ada di tengah rusuk ya. Ada diagonal diagonal apa itu namanya? Bidang ya, diagonal bidang. Ada yang ruang juga ya. Nah, mungkin Bapak beri waktu 5 menit cukup? Nah, jadi bisa aja sambil bayangkan ruang. Cuma ruangan ini tidak ada lampu di tengah ya. Jadi anggap aja ada. Anggap aja ada misalkan ada titik di tengah. Kemudian kan membuat pita tadi, menarik pitanya dari sisi mana gitu ya. Boleh gambar. Tidak usah pakai penggaris, misalkan kalau tidak sempat bisa aja Bapak paham aja. Pakai gambar ya. Nanti buat aja kalau tidak agak susah gambar. Tapi bagusnya pakai penggaris ya supaya lebih jelas. Cuma kalau kayaknya nih ada sebagian yang tidak ada penggaris, kayaknya ya gak masalah ya. Nanti buat aja gambarnya. Ini sudah selesai. Ya sudah kesimpulannya juga ya. Oh ya, tablet tadi masih perlu kalau ini Bapak bawa ya.
LKPD-nya sudah. Oh, ini tadi ya. Ya. Nah, sekalian Bapak keliling sambil ngambil LKPD. Ini sudah tadi ya LKPD-nya. Tuh, 2, 3, 4. Ini sudah. Tabletnya masih perlu. Tabletnya masih perlu. Ya, 2 menit lagi ya. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan seadanya. Bapak minta bantuannya dari sebelah sana untuk membantu Bapak mengumpulkan. Ada yang bisa bantu Bapak mengumpulkan? Sudah? Sudah? Terima kasih. Ada yang belum? Nah, untuk hasil evaluasi nanti Bapak sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini sudah semua kan ya? Nah, ya. Terima kasih. Nah, jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang jarak antar titik ya. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah terkait jarak antar titik dalam ruang tadi ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan masih membahas tentang bangun ruang atau bangun dimensi 3 atau geometri ruang, hanya saja pada sub pokok yang berbeda. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang jarak antara titik dengan garis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan melakukan proyek ya. Nah, nanti kita akan melakukan proyek. Mungkin nanti kelompoknya berbeda dengan yang ini. Kalau ini kan ada 4 sampai 5, di pertemuan berikutnya 5 sampai 6. Nah, jadi mungkin hanya ada 5 kelompok karena bentuknya proyek, makanya nanti untuk personil masing-masing kelompok Bapak tambah gitu ya. Nah, untuk teknis proyeknya nanti akan Bapak sampaikan ke ketua kelas ya. Apa saja yang perlu disiapkan di pertemuan
Nah, berikutnya termasuk dengan pembagian kelompoknya. Iya. Mungkin cukup sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Nah, mohon maaf apabila selama kegiatan pembelajaran hari ini ada kesalahan baik itu perkataan ataupun perbuatan dari Bapak. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita untuk yang beragama Muslim, yang beragama non-Muslim silakan menyesuaikan ya. Bagi yang beragama Muslim, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekian dulu dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.